Yo 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 yo, what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dinda Gemes. Masih seperti biasa, kegiatan kita masih selalu di bengkel, dan akan selalu di bengkel. Hari ini atau siang ini kita akan mereview Jupiter Z1. Jupiter Z1 ini kata orangnya begini, Mas, motorku ini habis bongkar mesin, habis ganti piston sama blok, tapi suaranya kok kempelatak kayak ada klerengnya ya Mas, gitu kan. Loh, kok iso Pak, gitu kan. Kita nanya, loh kok bisa gitu Pak, gitu kan. Aku ya orang ngerti ya Mas, gitu kan. Aku juga nggak paham Mas, tapi ini habis bongkar mesin, ganti blok, ganti piston, belum lama dipakai, paling sekitar sebulan lah, kok suaranya kasar banget ya, gitu kan. Kok suaranya kayak ada klereng lah Mas di dalamnya, gitu kan. Nah, kita sambil tanya-tanya sama bapaknya. Oke Pak, kita cek dulu ya, gitu kan. Untuk memastikan, untuk mengambil keputusan ini, kita cek dulu ya Pak, gitu kan. Oke. Secara logika seharusnya kalau baru itu nggak mungkin bermasalah. Dari mungkin bunyinya nggak masalah, dari mungkin ngasapnya juga nggak masalah. Tapi fakta di lapangan ini kenyataannya seperti itu. Kita cek, kita bongkar dulu satu-satu. Apakah benar yang dimaksud bapak ini pistonnya baru? Kalau kelihatan dari luar ini memang bloknya baru ya. Untuk kelasnya Jupiter biasanya yang sudah kita alami, biasanya kalau dia nggak ngasap, tapi kalau pistonnya kocak ini biasanya bunyi. Kurang lebih sama kayak yang dialami sama bapaknya ini, suara pistonnya kasar. Dalam arti pistonnya kocak. Ini baru kemungkinan ya, ini baru firasat. Firasat seorang bengkel ini biasanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami kemarin-kemarin atau sebelumnya, ini sudah sering mengalami seperti ini. Nah, kita juga sudah pernah mengalami ini, dan kita bukan sekali dua kali, bahkan sering menghadapi keadaan seperti ini, bahwa piston atau kelasnya Jupiter, kelasnya Yamaha ini kalau pistonnya kocak ini biasanya akan menimbulkan bunyi, dan bunyinya kasar, kurang lebih kayak suara klereng. Nah, ini kurang lebih biasanya yang dialami seperti ini untuk kelasnya Yamaha. Nah, apakah hal ini akan terjadi sama punya motornya Bapak? Untuk memastikan kita cek ya. Kita cek satu-satu. Apakah benar ini pistonnya baru? Apakah benar bunyinya ini murni dari piston kocak? Nah, kita cek dulu satu-satu ya. Tapi kalau secara dilihat dari luar ini memang benar bloknya baru. Ini memang benar ya, pistonnya baru. Piston sama bloknya baru. Nah, untuk memastikan bahwa pistonnya ini rusak atau enggak, atau faktor bunyinya dari sini, ini kita nanti lepasi ringnya satu-satu. Kita cuci dulu, bersihin. Kita lepasi ringnya satu-satu untuk memastikan bahwa bunyi ini murni dari pistonnya yang kocak atau dari faktor lain. Bisa saja kelep, atau kamprat, atau ruler, atau noken as. Kemungkinan itu bisa terjadi. Maka kita cek satu-satu dulu. Kita memastikan dulu salah satu, atau dari awal ini bagian piston dulu ya. Untuk memastikan, untuk mengetahui apakah piston ini yang bermasalah, ini kita lepasi dulu. Kurang lebih caranya seperti ini untuk mencari tahu apakah piston ini bermasalah atau kocak atau enggak. Ini kita lepasi dulu ringnya satu-satu ya. Jangan sampai salah persepsi atau jangan sampai salah cara. Ini adalah trik atau kurang lebih tips cara untuk mengetahui bahwa piston ini masih baru dipakai sebulan. Piston sama blok ini baru dipakai sebulan, tapi kok sudah berbunyi. Dia nggak ngasap tapi berbunyi. Nah, bunyinya ini kurang lebih kayak suara klereng gitu kan. Nah, kita cek ya. Kalau dulu yang sering kita alami itu pistonnya kocak, jadi dia nggak cacat,
jadi dia nggak asap tapi pistonnya ini kocak loh. Misalnya ada timbul, Mas kenapa baru kok bisa kocak? Nah inilah biasanya timbul kenapa kok baru kok bisa kocak. Ini biasanya timbul karena faktor pemakaian. Biasanya kalau habis turun mesin ini kan nggak boleh di performa tinggi dulu ya, dalam arti digeber atau mungkin untuk performa yang panas berlebihan gitu kan, atau untuk kebut-kebutan misalnya gitu. Tapi ini mungkin pemakaiannya terlalu berlebih. Jadi biasanya kalau habis turun mesin, piston baru, blok baru, itu kalau makainya terlalu berlebihan, panas berlebihan, ini akan menimbulkan pemuaian yang berlebih. Ini menimbulkan piston kocak. Kita dengarkan. Nah, ini bunyinya kocak ya. Nah, ini bunyi klok 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 waktu dipukul pakai tangan dari luar. Lah berarti ini menandakan kalau pistonnya kocak. Ini murni pistonnya kocak. Jadi nanti kita mau nggak mau kita bubut ulang, kita bawa ke tukang kolter atau bubut, kita jelaskan sama bapaknya. Jadi piston ini bermasalah, kocak. Jadi mungkin pemakaian, mungkin dari bengkel awal nggak bilangi atau ngasih tahu untuk pelan-pelan dulu atau apa gitu kan. Intinya seperti itu, intinya kurang rayen, kayaknya seperti itu. Jadi mungkin terlalu fosil, terlalu panas berlebihan. Jadi bapaknya makainya mungkin terlalu ini ya, terlalu panas memuainya, jadi menimbulkan kocak. Ini bagian noken asnya nggak apa-apa, aman. Dipastikan noken as sama platoknya aman, klep-klepnya aman. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan dunia perbengkelan bersama Dinda Gemas. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi kita share tujuannya untuk berbagi pengalaman, berbagi tips dalam dunia perbengkelan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang berpengalaman senior, kita minta atau kasih tahu, kita mohon kritik dan sarannya. Ini kurang lebih cara mengetahui piston ini berbunyi itu kocak karena apa. Nah ini kurang lebih seperti ini caranya. Oke, kita lanjut video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti video kegiatan ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.